Pajak pertambahan nilai atau PPN mulai tahun depan naik dari 11% menjadi 12%. Kita semua dan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Yang ngajuin PDI, yang ngesahin Caimin, yang disalahin Prabowo Gibran. Kalian pasti udah tahu kan kalau PPN itu bakal naik jadi 12% di tahun 2025. Tidak mungkin ya bahwa kenaikan pajak itu dimaksudkan untuk membuat rakyat menderita. Tidak mungkin bahwa kenaikan pajak itu dimaksudkan untuk membuat rakyat menderita. Ini bukan soal setuju atau tidak setuju PPN menjadi 12%, tapi sedang membahas kelakuan PDIP, di mana mereka adalah pelaku ya, yang kini berakting mau cuci tangan, berpura-pura seolah-olah mereka tidak pernah membuat, menyetujui dan mengesahkan PPN 12%. Wakil Ketua Umum Gerindra Rahayu Saraswati mengaku heran dengan sikap PDI Perjuangan yang mengkritik kenaikan PPN menjadi 12%. Padahal, menurut Rahayu, fraksi PDIP lah yang menjadi Ketua Panitia Kerja atau Panja pembahasan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau RUU HPP. Pemerintah menyatakan kenaikan ini merupakan amanat dari UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Jadi masyarakat jangan sampai mempercayai ya jika ada politisi PDIP bicara mereka peduli pada rakyat dan menolak PPN 12%. Sikap dan tindakan mereka bukanlah sikap dan tindakan yang patut kita contoh. Kita beri dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Kita semua dan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Bahwa prinsip yang berlaku di semua negara, segala produk dan jasa itu dipajaki di seluruh negara. Ya, nah kita masih termasuk negara yang sangat rendah. Ya, kalau kita lihat data-datanya itu, kita masih di 10%. Rata-rata negara itu 127 negara itu sudah di angka 15% lebih. Jadi kalau bicara soal relaksasi ya atau kemudahan pajak, kita ini hebat ya. Lalu kita lihat belanja pemerintah untuk belanja sosial kita di angka 16,6%. Saat negara-negara berkembang rata-rata sudah 30%. Pajak adalah instrumen negara untuk melahirkan keadilan. Jadi tentu pernyataan bahwa pemerintah kejam, saya kira itu pernyataan seperti yang dilontarkan oleh Bang Mardhani, itu sangat kejam, bahkan keji kalau menurut saya. Ya, karena tidak mungkin ya bahwa kenaikan pajak itu dimaksudkan untuk membuat rakyat menderita. Tidak mungkin bahwa kenaikan pajak itu dimaksudkan untuk membuat rakyat menderita. Itu dulu kita sepakati ya. Dari mana sih pemerintah mampu membayar belanja pegawai, melakukan belanja publik, mayoritasnya dari pajak. Yang ngajuin PDI, yang ngesahin Caimin, yang disalahin Prabowo Gibran. Kalian pasti udah tahu kan kalau PPN itu bakal naik jadi 12% di tahun 2025. Yang semula itu 10% di tahun 2021, tahun depan naik nih jadi 12% teman-teman. Hal ini cukup menuai pro dan kontra sebenarnya. Karena bakal berdampak juga ke daya beli masyarakat sampai kebutuhan dan keinginan pasar kan. Terus banyak nih yang nyindir-nyindir kalau ini tuh ulah 02, disebut pautkan lah soal program makan siang gratis. Tapi ternyata teman-teman aturan ini tuh udah disahin DPR di sidang paripurna dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR pada kala itu yaitu Caimin. Selanjutnya, saya menanyakan kepada setiap fraksi dan seluruh fraksi yang ada, apakah RUU tentang harmonisasi peraturan perpajakan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Pimpinan fraksi PKS tetap dengan sikap di tingkat pertama. Terima kasih. Dalam kesempatan yang sama, pemerintah yang diwakili Menkumham Yasona Lauli menyatakan di masa pandemi COVID-19 menjadi momentum yang tepat untuk melakukan reformasi struktural di bidang perpajakan agar lebih kuat dan andal. Ini bukan soal setuju atau tidak setuju PPN menjadi 12%, tapi sedang membahas kelakuan PDIP, di mana mereka adalah pelaku ya, yang kini berakting mau cuci tangan, berpura-pura seolah-olah mereka tidak pernah membuat, menyetujui dan mengesahkan PPN 12%. Mereka mendadak menjadi pihak yang menolak PPN 12%. Padahal ya,
PDI itu terlibat dalam pembuatan, persetujuan, dan pengesahan Undang-Undang 7 tahun 2021, di mana di dalam undang-undang itu ada pasal terkait PPN menjadi 12%. Jadi masyarakat jangan sampai mempercayai ya jika ada politisi PDIP bicara mereka peduli pada rakyat dan menolak PPN 12%. Sikap dan tindakan mereka bukanlah sikap dan tindakan yang patut kita contoh. Gerindra blak-blakan sebut PDIP inisiator PPN 12%. Langkah politikus PDIP yang menolak kenaikan PPN 12% membuat politikus Gerindra buka-bukaan. Terbentuknya aturan PPN 12% disebut merupakan inisiasi PDIP di periode parlemen 2019 hingga 2024 lalu. Kenaikan PPN 12% itu adalah merupakan keputusan Undang-Undang UU tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan HPP dan menjadi 11% tahun 2022 dan 12% hingga 2025 dan itu diinisiasi oleh PDI Perjuangan. Kata anggota Komisi 11 fraksi Gerindra Wihadi Wianto dalam keterangannya, Minggu, 22 Desember 2024. Wihadi menyatakan sikap PDIP mengenai kenaikan PPN saat ini sangat bertolak belakang dengan saat membentuk UU HPP dulu. Padahal, panja pembahasan kenaikan PPN dipimpin oleh PDIP. Jadi kita bisa melihat dari yang memimpin panja pun dari PDIP. Kemudian kalau sekarang pihak PDIP sekarang meminta ditunda ini, adalah merupakan sesuatu hal yang menyudutkan pemerintah, Presiden, Prabowo, kata Wihadi. Wihadi mengingatkan agar pihak-pihak tertentu tidak menggiring isu bahwa kenaikan PPN 12% merupakan keputusan pemerintahan Prabowo. Jadi apabila sekarang ada informasi ada hal-hal yang mengaitkan ini dengan pemerintah Pak Prabowo yang seakan-akan memutuskan itu adalah tidak benar. Yang benar adalah UU ini produk daripada DPR yang pada saat itu diinisiasi PD Perjuangan dan sekarang Pak Presiden Prabowo hanya menjalankan, ucapnya. Waketum Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Rahayu Saraswati, juga telah buka suara mengenai masalah kenaikan PPN 12%. Saras mengaku heran dengan PDIP yang kini menolak rencana PPN 12%, padahal partai itu dahulu merupakan ketua panja pembuatan UU HPP. Itulah kenapa saya heran saat ada kader PDIP berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12%. Jujur saja, banyak dari kita saat itu hanya bisa senyum dan geleng-geleng ketawa, ujar Sarah. Dalam hati, hebat kali memang kawan ini bikin kontennya. Padahal mereka saat itu ketua panja UU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12% ini. Kalau menolak, ya kenapa tidak waktu mereka ketua panjanya? Tuturnya, pemerintah akan menaikkan PPN dari 11% menjadi 12% mulai tahun depan.